teman-teman, nama saya Fitri Anissa, NPM 1703050092. Saya mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Magelang, Prodi PGSD, akan menceritakan tentang sebuah cerita rakyat yang berjudul Si Lancang. Nah, buat teman-teman pasti penasaran ya, tonton terus ya videonya sampai habis. Selamat menyaksikan. Hiduplah seorang janda dan satu anaknya yang bernama Si Lancang. Dia hidup di sebuah daerah yang bernama Kampar. Dalam kehidupan sehari-hari, dia hidupnya sangat susah karena hanya mengandalkan penghasilan dari hasil buruh taninya saja, dan hasilnya sangat sedikit. Lalu dengan keadaan yang seperti itu, Si Lancang mempunyai pikiran untuk singgah ke negeri orang dan pergi merantau karena untuk memperbaiki nasib dirinya. Hingga pada suatu hari, Si Lancang sudah singgah ke negeri orang. Dan berkat kerja kerasnya Si Lancang selama bertahun-tahun, akhirnya dia bisa mewujudkan semua cita-citanya untuk menjadi seorang yang kaya raya. Dia telah menjadi seorang saudagar yang kaya raya dan memiliki berpuluh-puluh kapal dagang miliknya. Akan tetapi, dengan keberhasilan Si Lancang tersebut, dia lupa kepada ibunya yang hidup miskin dan hidup menderita. Hingga pada suatu ketika, mendapat kabar bahwa Si Lancang akan mengunjungi ke daerah Kampar. Berita tersebut didengar oleh ibunya. Ibu merasa sangat senang karena ibu mengira bahwa dia pulang untuk dirinya. Dengan memberanikan diri, ibu Si Lancang naik ke geladak kapal mewah milik Si Lancang. Dia menghampiri Si Lancang dengan ketujuh istrinya. Dengan amat sangat terkejut, Si Lancang melihat sosok perempuan tua yang berpakaian compang-camping. Ternyata dia adalah ibunya. Si Lancang sangat merasa malu. Sedangkan si ibu tetap menghampirinya dan berkata, "Oh anakku Si Lancang, sungguh rindu hatiku padamu nak." Mendengar sapaan itu, Si Lancang langsung mengelak dan berteriak sambil berkata, "Apa-apaan? Mana mungkin aku mempunyai seorang ibu miskin seperti kamu, sudah pakaian compang-camping, miskin pula. Kelasih, usir perempuan ini." Dengan rasa sakit hati yang sangat amat mendalam dan dengan perasaan yang sangat berkeping-keping, akhirnya ibunya pun pergi meninggalkan semua angan-angan tentang anaknya. Hilang sudah akal sehatnya dan kasih sayangnya karena perbuatan yang diterimanya. Akhirnya Sesampainya di rumah, ibu mengambil sebuah pusaka yang bernama lesung dan sebuah niur. Lalu setelah itu diputar-putarkannya lesung tersebut dan dikibas-kibaskan sebuah niur tersebut, lalu berkata, "Ya Tuhanku, hukum saja anak durhaka itu." Dalam sekejap, Tuhan mengabulkan semua permintaan dari ibu tua renta itu. Lalu muncullah badai topan, dan badai tersebut berhasil meluluhlantahkan semua kapal-kapal dagang milik Si Lancang. Dan semua harta benda yang dimilikinya hancur, luluh lantah, hilang, dan lenyap. Kain-kain yang melayang dan berjatuhan membentuk sebuah negeri lipat kain dan terlempar ke arah kiri. Lalu sebuah gong yang terlempar ke arah kanan membentuk sebuah sungai Ogong. Lalu tembikirang yang melayang hingga membentuk menjadi Pasibulah. Sedangkan tiang bendera milik kapal Si Lancang terlempar jauh hingga ke tepi danau yang dinamakan dengan Danau Si Lancang. Oke teman-teman, jadi cerita rakyat yang sudah saya sampaikan akan mengandung unsur intrinsik dari cerita rakyat Si Lancang tersebut. Dan unsur-unsur tersebut diantaranya adalah yang pertama, yaitu setting. Setting terdiri dari latar tempat, waktu, dan suasana. Yang pertama, latar tempat terjadi di daerah Kampar. Yang kedua, latar suasana, yaitu menyedihkan karena di situ sudah diperlihatkan ibunya Si Lancang merasa sedih dan sangat kecewa dengan anaknya karena setelah dia sukses, dia melupakan ibunya dan menjadi anak yang sangat durhaka. Yang ketiga yaitu latar waktu, terjadi pada waktu siang hari. Dan yang kedua yaitu alur.
Jadi, alur dari cerita rakyat Silacang tersebut adalah alur maju. Yang ketiga adalah penokohan dan perwatakan. Dari cerita rakyat tersebut, kita bisa mengetahui beberapa tokoh dan perwatakannya. Yang pertama yaitu si Lancang. Dia mempunyai sifat yang pekerja keras, yang mudah putus asa, tidak sabar, durhaka, dan sombong. Yang kedua adalah ibu si Lancang. Dia mempunyai sifat yang sangat penyayang, sabar, tekun, dan pekerja keras. Yang ketiga adalah istri dari si Lancang. Dia mempunyai sifat yang sangat sombong. Nah, dari cerita rakyat tersebut kita bisa mengambil amanat yang dapat kita sampaikan. Untuk yang pertama adalah kita harus tetap berbakti kepada orang tua kita. Yang kedua, apabila kita suatu saat menjadi orang yang sukses, kita tidak boleh melupakan kedua orang tua kita, terutama adalah ibu yang sudah membesarkan kita. Dan yang ketiga adalah kita harus tetap menjadi orang yang rendah hati dan tidak boleh sombong dengan apapun yang telah kita miliki di dunia ini. Oke, baik, sekian dari saya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.